Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, ini posisi ada di Cipto. Ini yang lagi ngarahin ke rumah sih, daerah Tanjung Priok. Tapi ini kok nggak masuk-masuk dari tadi ya. Kayaknya mendingan kita jalan aja kali ya, daripada ini. Ini sembari ini yang kemarin nih nanyain, bang ada kamera kakinya nggak, bang punya apa bikin buat kamera kakinya sekalian dong. Nah, gua coba rekam ya. Jadi eh jadi ya kita mulai aja dulu ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan katanya kalian ada yang mau sambil belajar bang. Ya sebenarnya kalau belajar mobil basicnya ya gitu-gitu aja sih. Kalau kalian bisa bawa motor kopling ya sama, mungkin ya sama aja lah, sama kayak motor kopling kan, cuman beda kopling yang itu kan di tangan satunya tuh ya, di tangan. Kalau yang ini kan di kaki, cuman tinggal ngebiasain aja. Ini hari Minggu ya, jadi ya lumayan sepi. Terus gue juga keluarnya tadi siang sih, jam 11, pendapatan baru 170. Di Gojek dapat 100, di Grab baru dapat Gojek 130, di Grab 43.000. Kita lewat Senen ya. Ini sih yang jelas pasti setiap orang beda-beda ya, maksudnya cara bawa mobil yang itu ya. Gue aja sendiri udah berapa ya, gue udah bisa bawa mobil tiap hari. Gue tuh udah lumayan ya, pengalaman udah berapa, gue dari 2000 berapa ya, ada 10 atau 12 tahunan bisa bawa mobil. Tapi ya rutinitas seharian yang bener-bener tiap hari bawa itu ya semenjak gue jadi gokar aja. Kalau dulu pun, kalau apa namanya, kerja ke daerah juga nggak selalu gua yang bawa, ganti-gantian aja. Kalau ya pokoknya semenjak di gokar lah, apa di taksi online lah ya, tiap hari. Jadi itu selama udah berapa ya, dari 2022 ya, 3 tahunan, 3 tahun setengahan inilah. Tiap hari gue bawa mobil, sehari minimal 4 jam 5 jam. Dari kemarin sebenarnya gue udah mau ada kamera kaki, tapi gue permasalahannya tuh ini gelap, harus pakai lampu gitu loh. Ini gue akalin pakai ini, pakai lampu ini ya, lampu sepeda ini. Jadi gue ada lampu sepeda itu yang buat di belakang sepeda, kebetulan warnanya juga macem-macem. Jadi ya gua sakutin aja di tempat buat setelan, apa, setelan
kursi. Gue ikut ke situ udah. Mungkin kalau di kota ya begini-begini aja. Kecuali paling beda lah kalau lagi macet aja ya. Oh, kalau gue biasanya gini nih, kalau itu yang nggak terlalu ini baru turunin lagi giginya. Itu lepasnya apa ya? Mungkin karena gue dulunya bawa mobil yang bener-bener harus dipakai halus. Jadi tuh orang kalau gue yang bawa ini, walaupun sebenarnya menurut gue itu bawanya kasar, tapi masih dibilang halus. Jadi tuh gue tuh pakai mobil dulu tuh Taruna ya, Taruna tahun 2002 apa 2003 ya, gue lupa. Almarhum bokap beli second, terus gue belajar. Nah itu mobil sedikit kacau itu, maksudnya bukan kacau, entah itu mobilnya emang kondisinya apa, emang bawaan pabriknya emang begitu, atau mobilnya yang bermasalah gitu pas dari beli. Gue juga gak tahu, yang jelas tuh mobil awet baru dijual ketika gue beli ini gitu loh. Jadi mobil itu tuh benar-benar harus apa ya, kalau dibilang presisi banget lah. Nggak bisa asal kayak mobil zaman sekarang gitu, lu lepas kopling ngasal juga jalan gitu loh, nggak loncat. Kalau itu benar-benar harus presisi, harus apa namanya, harus benar-benar kopling sama gasnya tuh harus benar-benar pas gitu. Kalau mobil zaman sekarang kan lu lepas kopling ngasal juga, maafnya apa ya, langsung sedikit tinggian dikit juga nggak masalah gitu. Kalau itu benar-benar aduh, pokoknya kacau deh kalau bawa mobil itu. Soalnya kenapa gue bilang itu mobil sedikit kacau, karena orang yang biasa bawa mobil pun kalau dikasih mobil itu belum tentu bisa bawa mobil itu. Itu gitu loh. Ini kita muter-muter aja ya. Kalau nggak dapat ya udahlah. Emang lagi cuma dapetnya segini aja. Nah makanya itu gua apa, bawa mobilnya tuh kalau dibilang orang-orang tuh stok apa, bawa mobilnya halus banget. Padahal mah lu bawa mobil biasa aja, terus juga lumayan kasar menurut gua ya, karena ada orang yang lebih halus lagi daripada gua. Itu sih yang gua rasain. Nih tadi posisi di mana ya? Di Cipto ya. Dari Cipto nih gua muter ke Tugu Tani, belum ada orderan. Kita muterin Monas deh. Habis itu gue dari kemarin mau bikin ini, gue bingung pakai apa ya lampunya ya. Kalau pakai setter ini nggak ya, keterangan nggak ya. Jadi baru kemarin baru kepikir nih, ada lampu sepeda gua nggak kepake 3 biji. Udah gue pakai aja lah.
coba deh komen yang punya Daihatsu Taruna. Kalau gue kebetulan yang punya udah injeksi ya, bukan yang karbu. Jadi apakah benar gitu loh, eh, harus dipakainya halus banget itu, karena benar-benar kalau lepas kopling gak digas ya loncat. Kalau mobil zaman sekarang kan ini dilepas kopling dikit aja masih bisa jalan gitu, nggak perlu digas. Ini banyak yang ngetem nih, banyak yang nyender kayaknya. Nah, sembari ngomongin juga inilah, ini mobil kan dari 2023 ya, 2022 itu gue beli baru. Nah ini tuh gue juga masih hitungannya makanya sayang ya. Kalau dipakai full narik mungkin kilometernya udah lebih banyak daripada ini. Sekarang nih kilometernya udah 127.000. Dan ini mobil udah 4 ban diganti, coil diganti, sama busi udah diganti. Kemarin tuh sebenarnya pengen ganti 2 aja, tapi ternyata masih kurang ini, kurang apa namanya, kurang, masih rada endut-endutan gitu. Terus akhirnya adalah gue ganti aja lah. Satu bijinya koilnya itu 365.000 kalau nggak salah, gue lupa apa 300 berapa ya, pokoknya ada deh tuh di video gua yang gua ganti. Itu jadi 2 gua ganti baru ori, yang 2 lagi gua beli KW. Gua nggak tahu di KW berapa ya, gua beli di toko oren, harganya 151. Jadi kan tahuan lo, kalau itu lu beli satu biji 300 lebih, kalau yang KW nya 300 dapat 2. Terus businya gue beli ori satu pak, yang 4 biji itu satu paket, itu satu set, satu paket, satu set itu harganya 400. Nah, 400 berarti ya satunya cepet lah ya. Itu ori. Gue beli di apa ya, toko offline, nggak di online. Toko offline itu gue belinya di daerah Keramat, bukan Keramat Jati, tapi Keramat Sukapura situ, Jakut, daerah Jakut, pokoknya daerah Islamik lah. Biasanya kalau yang suka-suka benerin mobil pasti tahu lah di mana situ. Kita pulang aja deh lewat Senen. Emang sebenarnya gue ada bad mood juga, males tarik hari ini.
Kira-kira gimana menurut kalian nih? Udah sesuai belum nih yang requestan kalian nih? Karena yang request tuh yang di Facebook kayak di YouTube lumayan banyaknya. Yang di YouTube juga lumayan banyak, di eh, mana di TikTok sama IG juga banyak yang minta tolong, bang kamera akinya dong bang, buat sambil belajar. Lu kalau gue sih nyaranin ya mendingan kursus lah daripada kalian belajar sendiri. Karena kalau kursus itu mobilnya khusus yang pertama, terus biasanya kedua itu lu udah bisa dapat langsung dapat SIM-nya. Jadi misalnya paketnya harga berapa juta gitu, itu udah ada paket. Bahkan ada yang cuman berapa ratus ribu gitu, di under 1 juta ada. Udah dapat paket buat bikin SIM-nya juga. Kalau dulu gua jujur aja ya, gua mah nembak sih SIM-nya. Gua belajar mobil pakai Taruna itu diajarin sepupu gua pertama, terus kedua diajarin temen bokap, baru dari ajaran temen bokap gue itu baru rutin gua sama bokap tuh almarhum suruh bawa. Itu gue penasaran itu Sigra warnanya begitu dari pabrik apa yang ngecat sendiri ya? Kalau ngecat sendiri berarti gue 3 kali tuh ketemu mobil itu tuh. Jadi ya makanya gue bilang mendingan baik lagi ya, apa ya, mendingan belajar di kursus lah, jangan belajar. Sebenarnya bisa sih, bisa di YouTube. Yang penting sebenarnya kuncinya lu nya nggak panik kan. Kalau lu nya panik kan ya susah juga. Kalau gue sih ngajar apa, kalau mau belajar itu jangan panik gitu. Terus kedua, kalau bisa ya cari apa namanya, cari lapangan dulu gitu. Ini kayaknya mau kemana nih, mobilnya gede masalahnya, takutnya masuk ke Brimob situ, takutnya masuk. Jadi ya mendingan itu deh, mendingan kursus deh. Terus biasanya juga kaki itu lebih ini, lebih apa namanya, lebih ke sekolah lah. Karena kalau lu gak kursus kayaknya lebih inilah, lebih brutal kakinya. Walaupun sebenarnya sih balik lagi ke orangnya ya yang bawa. Nah, kayak gini kan gue cuma lepas dikit doang bisa. Kalau di mobil gue taruh dulu, harus ditekan dulu gas ya, biar gak loncat. Nih tuh, gue lepas gasnya juga bisa ini. Kalau mobil gue coba yang dulu itu wah gak bisa bos. Makanya gue bingung, entah mau karakter mobilnya gitu atau apa namanya, emang gue yang pas almarhum gue itu emang udah beli udah bermasalah gitu loh. Dan kita juga
tuh have fun aja pakainya, nggak peduli. Yang penting mobilnya bisa jalan gitu, terus sama yang penting bisa dipakai gitu kan mobilnya. Karena mobil itu juga selama 10 tahun juga nggak rewel, mogok di jalan juga gara-gara cuman timing belnya putus, terus eh, selang radiator buntunya harus diganti. Emang udah karena waktunya, umurnya aja, bukan bukan karena bermasalah yang lain-lain. Nah ini udah sampai sini kayaknya, kita nggak bakalan dapat orderan lagi dah. Lagian kalau dari sini kayaknya udah males bawanya. Kemarin aja dari Gunung Sahari ke ITS Cepaka Mas 19.000 bersihnya, asem. Dari Gunung Saharinya, kalau Gunung Saharinya masih di daerah apa ya, Kemayoran sebelah sini tuh, maksudnya itu masih ini lah, udah lewatin Garuda ke sini gitu loh, maksudnya Garuda sebelah sinian gitu. Ya si ini mah uset, Gunung Sahari yang itu, yang lurusannya Pangeran Tubagusaang, kayak uset aku bilang. Pangeran Tubagusaang kan, apa sih namanya itu, gue lupa, pokoknya yang mau ke arah lampu merah Taman Sari situ. Males banget. Ini juga ya, ini juga agak lupa, banyak yang bingung ya, kalau injek kopling dulu apa rem dulu. Yang benar tuh injek kopling dulu ya, injek rem dulu ya, baru injek kopling, sambil liatin RPM nya. Kalau RPM nya atau yang lu rasa rada udah mulai detetan, baru injek kopling. Ini juga sebenarnya kalau bener yang bawa mobil tuh begini, kalau ya terlalu gak boleh. Kalau di mobil tuh lebih nggak kayak di motor ya, bisa ini. Kalau di mobil tuh harus lebih lebih gesit, karena kan mobil itu kan lebih lebar, lebih apa namanya, lebih gede lah daripada motor. Kalau motor kan ya udah sebadan lu doang gitu loh, lu bisa ngukur, oh segini doang, lebarnya cuma segini. Kalau ini kan enggak, harus ada dikit patokannya aja. Kita harus tahu patokannya. Kayak paling ujung lu lihat aja tuh itu engsel, kok engsel sih, pokoknya tuh wafer, cantolan wafernya itu lu perhatiin. Kalau lu udah di itu tuh, kalau udah nyentuh garis berarti tuh pinggiran lu udah mepet banget, udah sejajar sama garis tuh udah lu mepet. Makanya gua ini ya, bukan hanya sekedar naro ini juga nih, phone holder ini juga gua buat patokan buat gua paling kiri. Soalnya banyak yang bilang nih sama ini sama. Kan kadang-kadang kan kalau ini sama ini kan kadang-kadang nggak begitu kelihatan kita ya kalau lurus terus ya di depan kaca ya. Kayak kadang-kadang harus liatin depan. Kalau gua aja jujur aja ya, ini aja masih ngejeblos
di got. Berapa kali gue yang kejeblosnya, 3 kali pakai mobil ini. Untungnya alhamdulillah kakinya nggak kenapa-napa gitu. Kayak kaki mobilnya aman, cuman emang ini karena udah 100.000 ya, 120.000 ini ya udah waktunya emang diremajain sih kakinya. Kan kadang-kadang tuh di manual booknya tuh ada tuh, kita harus kilometer ini ganti ini ganti ini, kilometer ini ganti ini ganti ini. Nah itu makanya buku manual tuh harus dibaca tuh, biar mobilnya atau kendaraan kita tuh selalu fit. Kayaknya udah mau 30 menit juga kayaknya. Waktunya kita selesaikan saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Nih kalian yang request pakai kaki nih, gue boleh pakai kaki nih. Kalau misalnya requestnya bang, tar kalian bawa orang pakai kaki, ya tar dulu ya, gue beli memori yang gedean lagi buat kamera Xiaomi gue yang satu lagi. Jadi ini kamera yang atas ini yang buat gue cantelin di sun visor itu pakai GoPro, dan kamera kaki ini gue pakai ini Xiaomi. Ntar request lagi nih, bang kamera di speedometer dong. Aduh berat cok. Ntar ya, kalau gue udah rencananya sih mau ganti pakai itu, gue DJI yang 5. Ada duitnya. Oke, sampai di sini aja dulu ya videonya. Dan sampai ketemu video-video selanjutnya. Ini video khusus curhat gua, ngomong ngarol ngidul aja udah. Dah.